Ya, jadi ini tema kita tetapkan melalui rapat pleno pada tanggal 20 September, Pak. Ya, Jadi waktu itu kita bersepakat bahwa temanya HPN 2025 adalah pers berintegritas menuju ya, Indonesia Emas. Nah, ya, soal integritas ini memang kita sekarang sedang eh, hangat-hangatnya lah kira-kira membahas di PWI, ya, karena ya, menurut kita ini perlu secara internal introspeksi soal ya, integritas wartawan, soal integritas organisasi. Nah, integritas ini penting menurut kita menjadi bahasan karena memang situasi komunitas pers yang saat ini sedang tidak baik-baik saja itu ya. salah satunya Pak dipicu oleh rusaknya integritas teman-teman wartawan. Bukan hanya Ya. di pusat, di lokal juga seperti itu. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut Hari Pers Nasional 2025. Selain akan kita tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sulmansah Sekedang. Beliau adalah penanggung jawab Hari Pers Nasional 2025 di Riau. Apa kabar Pak Sulmansah? Alhamdulillah sehat Pak, sehat Alhamdulillah. Ini luar biasa, Hari Pers tahun ini. Ada APN 2025 selain di Banjarmasin juga akan digelar di Rio. Nah, sekarang sejauh mana persiapan yang telah dilakukan di Rio dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Silakan Pak Sil. Ya, yang pertama-tama tentu kita gembira ya, banyak konstituen yang merayakan Hari Pers. Jadi tahun Iya, iya, ini iya. sangat semangat teman-teman di PWI Iya, menyelenggarakan Hari Pers. iya, Nah, sebenarnya HPN itu kan di Riau ditetapkan di Konferensi Kerja Nasional tanggal iya, 18 Februari. Nah, iya, kemudian PWI Pusat menerbitkan surat iya, keputusan menunjuk PWI Riau sebagai tuan rumah. Itu iya, tanggal 22 Mei. iya, 22 Mei 2024. iya, Ketika PWI baik-baik saja, Pak. PWI iya, baik-baik saja sebelum diserang negara api lah, kira-kira gitulah. iya, 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 Nah, lalu iya, terjadi kisruh di kita, iya, di PWI, kemudian eh, eh, timbullah dua tuan rumah. iya, Nah, dua tuan rumah ini Banjarmasin muncul belakangan. Nah, iya, kita prinsipnya nggak ada masalah, Pak. Makin banyak iya. tuan rumah HPN juga nggak apa-apa. Itu artinya semangat merayakan HPN kan Oke, semangat bersama lah kira-kira begitu. iya, iya, Nah untuk Riau sendiri sejak kita ditetapkan oleh PWI Pusat, yang menetapkan itu masih Bang HCB ya, iya, masih Bang HCB pada Mei itu kita sudah menyiapkan kepanitiaan. Nah iya, panitia pun dibentuk di sana tuh, iya, dibentuk dalam rapat kita bersama dengan waktu itu Pak HCB dan saya waktu itu ditunjuk sebagai Ketua Panitia Nasional HPN. iya, Nah kemudian
kita sudah menggelar kick off juga, kick off HPN yang di Ya. Riau itu bertepatan dengan 10 November 2024 di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah. Ya. Yang hadir antusias, sangat antusias wartawan yang hadir, Pak Bambang. Ya. Ya. Itu sekitar 200-an lah Ya. hadir wartawan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Ya. kemudian Banten, termasuk dari Riau sendiri. Ya. Nah, dalam sepanjang saya ikut PWI, saya lihat kick off yang paling ramai itu yang di Taman Mini itu. Oke. Taman Mini itu. Ya. Sepanjang saya ikut PWI ya, kick off yang paling Ya. ramai itu. Ya. Dulu tahun lalu kick off-nya di Bundaran HI. Orangnya sedikit aja. Ya. Sedikit Ya. aja. Tapi yang di Taman Mini orangnya ramai. Nah, di luar itu kita juga Ya. sudah selenggarakan Road to HPN namanya, Pak. Ya. Road to HPN Riau. Jadi selain Ya. kita menggelar kick off, kita juga sudah menggelar kegiatan-kegiatan baik di pusat. Kemarin kita selenggarakan di Bandung bersama Siwo. Juga kita selenggarakan di Pekanbaru bekerjasama dengan Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru. Itu antara lain, Pak, persiapan kita, Pak. Ya. Nah, biasanya HPN itu melibatkan apa ya, pemerintah daerah. Nah, bagaimana kerjasama atau sambutan dari pemerintah Provinsi Riau? HPN di Riau ini sebelum ditunjuk, Pak, ditetapkan, Ya. sudah terbit surat dari gubernurnya menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau siap mensupport. Ya. Jadi mereka sudah mengeluarkan surat, saya lupa nomornya, pemerintah Ya. Provinsi Riau, sehingga kita membentuk panitia untuk di Riau. Nah, Ya. bukan hanya menyatakan siap, pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga mempersiapkan anggaran, support anggaran di anggaran pendapatan dan belanja daerah itu untuk tahun 2025 ini. Ya. Untuk mensupport bukan hanya kegiatan PWI, tapi Ya. kegiatan-kegiatan semua konstituen Dewan Pers yang nanti bersama-sama menyelenggarakan kegiatan di Kota Pekanbaru dan rencananya juga di Kabupaten Kampar, Pak. Jadi di 2 kabupaten kita akan gelar kegiatan HPN tingkat nasional di Riau ini. Jadi Ya. secara administrasi pemerintah sudah Ya. sudah menerbitkan surat dukungan. Secara anggaran pemerintah juga sudah menyiapkan. Ya. Baik. Begitu. Nah, ya, HPN ini punya tema pers berintegritas menuju Indonesia Emas. Nah, ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Asil. Silakan. Ya, jadi ini tema kita tetapkan melalui rapat pleno pada tanggal 20 September, Pak. Ya. Jadi waktu itu kita bersepakat bahwa temanya HPN 2025 adalah pers berintegritas menuju Indonesia Emas. Nah, soal integritas ini memang kita sekarang sedang hangat-hangatnya lah kira-kira membahas di PWI. Ya. Karena Ya. menurut kita ini perlu secara internal introspeksi soal Ya. integritas wartawan, soal integritas organisasi. Nah, integritas ini penting menurut kita menjadi bahasan karena memang situasi komunitas pers yang saat ini sedang tidak baik-baik saja itu Ya. salah satunya, Pak, dipicu oleh rusaknya integritas teman-teman wartawan. Bukan hanya di pusat, di lokal juga seperti itu. Ya. Mengapa kita kaitkan dengan Indonesia Emas? Karena Ya. visi bangsa sudah dicanangkan itu 2045 Indonesia Emas itu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera itu. Nah, salah satunya memang harus memiliki integritas lah semua segmen termasuk persnya sendiri. Nah, kita dalam rangka menginformasikan, dalam rangka mengedukasi masyarakat berkaitan dengan program-program pemerintah, kalau tidak punya integritas rasanya itu ada kendala juga untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045 itu, Pak. Ya. Itu antara lain pemikirannya. Baik. Saya melanjutkan saja bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja pers Indonesia. Apakah ini ada dampaknya pada perhelatan HPN 2025? Oh, tentu saja berdampak, Pak. Saya harus jujur mengakui bahwa di kementerian misalnya memang berharap
PWI-nya bisa bersatu kembali. Ya. Sebagai inisiator pelaksana HPN, teman-teman di pemerintah berharap PWI bersatu kembali. Dan tentu saja upaya-upaya untuk bersatu kembali itu sedang kita rintis, Pak. Sedang kita Ya. rintis. Kemarin dimediasi oleh Menteri Hukum, kemudian dimediasi oleh Ya. Pak Nezar Patria sebagai wartawan Ya. senior. Sudah mengarah ke sana. Cuman belum Ya. ada hasilnya. Ya. Nah, karena kita masih belum bersatu, nah teman-teman di pemerintahan kelihatan memang ada membatasi diri. Tapi di mitra-mitra swasta, beberapa tetap ikut, Ya. karena mereka merasa PWI adalah sahabat mereka. Karena itu dalam keadaan senang maupun keadaan susah, Pak, mereka tetap Ya. mensupport, Pak, mensupport Ya. kegiatan HPN di Riau seperti itu. Kalau kendala Ya. di lapangan tetap ada, eh, berkaitan dengan beberapa tema-tema yang akan kita angkat juga akhirnya tentatif, Pak, karena sejumlah narasumber masih menunggu eh, apa namanya bersatunya PWI, kira-kira begitu. Ya. Baik, tadi Itu antara dikatakan kendala yang bahwa ya, pemerintah terutama di Kementerian Komunikasi akan membatasi diri. Itu seperti apa? Apakah mereka tidak akan hadir atau tidak apa ya memberi fasilitas atau seperti apa? Nah, saya kebetulan bertemu langsung dengan Pak Wamen, Pak Wamen Ya, Komdigi, Pak Nezar Patria. Saya ya. menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah, menurut saya, nggak apa-apa ikut dua-duanya. Jadi nggak usah Oh, membatasi diri. Kalau nanti diselenggarakan di Riau, ikut di Riau. Nanti kalau diselenggarakan di Banjarmasin, ikut di Banjarmasin. Ya nggak apa-apa, ya, karena semangat semuanya adalah ya, semangat teman-teman ini kan semangat merayakan Hari Pers. ya, Kita ini memang ada perbedaan sikap, tapi dalam hal merayakan, saya pikir kalau teman-teman pemerintah ya, mau ikut, ya monggo. Pak Nezar menganggap karena kita belum bersatu, jadi nggak memilih salah satu. Kalau saya ya, menganjurkan, ikut aja dua-duanya, ya nggak apa-apa. ya, Nggak apa-apa dua-duanya diikut. Kalau mau ya, ikut di Pekanbaru dulu, kemudian setelah ya, itu ikut di Banjarmasin, ya nggak apa-apa. Karena ini ya, kan memang semangatnya semangat kita merayakan Hari Pers. Semangat kita ya. merayakan Hari Pers. Kita ini Oke, bukan karena perbedaan sikap tidak tidak menghalangi. Misalnya Pak Wamennya mau atau Komdigi yang mau ke Riau silakan, mau ke Banjarmasin silakan. Yang penting semuanya bisa diikuti. ya. Itu Pak. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Baik, seandainya pemerintah menerima dua-duanya, apakah tidak ada masalah dari segi waktu? Itu kan waktunya sama itu. Puncaknya itu sama-sama 9 Februari. Gini, pengalaman kita, Ya, HPN puncaknya kadang-kadang bisa berubah, Pak. Memang ya, Kepres ya, itu tanggal 9. ya, Tapi kan situasional. Kemarin ya, 2024 kita pindah tuh. ya, ya, Pindah tanggalnya ke 19 atau 20 Februari. ya, Puncaknya yang di Jakarta, di Ancol ya. berubah. Oke, Beberapa ya, waktu yang lalu juga pernah berubah. Jadi ya, eh, puncaknya bisa berubah tergantung ya, dari Pak Presiden. Pak ya, Presiden. Nah, tapi Riau ya, sendiri sudah mengagendakan memang tanggal 9 puncaknya. ya, Nah, tempat sudah kita ya, siapkan. Memang kita sudah komunikasi dengan Sekretariat Negara, sudah komunikasi dengan senior-senior kita di PWI untuk berkomunikasi dengan teman-teman di pemerintahan. Memang ya, belum ada jawaban, Pak. Belum ada jawaban ya, untuk tanggal 9 itu apakah Pak Prabowo akan hadir atau tidak. Tapi kita ya, berpikir positif, undangan sudah kita sampaikan, ya, kemudian rundown sudah kita sampaikan, apa saja yang perlu disampaikan juga sudah kita sampaikan kepada Sekretariat Negara. Nanti tinggal Sekretariat Negara dan Pak Presiden yang menentukan. ya. Secara administrasi kita Baik. sudah lakukan, Pak. Gitu.
Ya, baik. Saya kira ini menarik ya. Mungkin bisa saja Pak Presiden di salah satu, Pak Wapres di tempat yang lain. Tetapi apakah ada koordinasi dengan panitia yang di Banjarmasin supaya atau kalau waktunya itu tidak mesti harus bersamaan misalnya atau diatur terserahlah seperti apa misalnya. Ada koordinasi nggak Pak Silmansyah? Sejauh ini kita nggak pernah koordinasi, Pak. Jadi untuk Oke, HPN di Riau, kita sudah ya, bersepakat tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Jadi tanggal 6 ya, kedatangan, tanggal 10 kepulangan. ya. Jadi kalau Banjarmasin, saya dapat informasi itu mulainya tanggal 10 sampai dengan tanggal Ya, 13 ya, Februari. Nah, hari persnya kan tanggal 9. Tanggal ya, 9 itu sampai sejauh ini harus jujur saya akui, belum tentu apakah akan diselenggarakan di Pekanbaru atau diselenggarakan di tempat lain. ya, Memang ada juga diskusi kita dengan Ibu Menteri ya, Mutia Hafiz, kalau situasi di PWI tidak kondusif, misalnya masih berseteru, HPN akan diselenggarakan di Istana Negara, kira-kira begitu. ya, Opsinya, opsinya di ya, Istana Negara. ya, Bagi kita, yang penting puncak HPN dirayakan itu aja. ya, Nah, di ya. Istana Negara Oke. boleh, di Pekanbaru boleh, di tempat Iya, lain boleh, nggak ada masalah sama kita. Yang penting iya, 9 Februari tetap diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Seperti itu, Pak. iya. Baik, ini semakin menarik. Nah, kemudian kan ada institusi ya yang sangat berkepentingan dan eh, memang berfungsi dan bertugas untuk apa mengelola pers nasional ini, yaitu Dewan Pers. Dewan Pers seperti apa sikapnya? Saya mengantar langsung surat ke Dewan Pers bertemu dengan Ibu Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers. Hmm, ya, Memang harapan Dewan Pers sama seperti harapan pemerintah. ya, PWI diharapkan bersatu kembali karena ini organisasi paling tua, paling besar, paling banyak anggota di Indonesia, bisa bersatu kembali. Nah, sikap mereka menunggu itu. Tetapi kalau sampai dengan peringatan HPN kita belum bersatu, Dewan Pers akan berkonsultasi dengan pemerintah. Saya pikir dalam waktu-waktu belakangan ini mereka sudah berkonsultasi nih Pak, sudah ya, berkonsultasi. Sampai ya. kemarin komisionernya Dewan Pers ada menelpon saya sampai kemarin, Hmm, menanyakan soal progres ya, penyatuan PWI kembali. Saya ya, bilang masih belum ada titik temu. Nah, saya ya. sampaikan belum ada titik temu karena menurut Ya, saya eh, apa namanya terlalu banyak persyaratan menuju titik temu itu yang memberatkan kira-kira begitu. ya, oke. Uh, kita Nah, ini hmm, kita ini memang bersemangat untuk bersatu, tetapi syarat-syarat yang diajukan itu kok kayaknya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan organisasi kita, sehingga kita ya, tidak bisa menerimanya seperti itu, Pak. baik. Eh, apakah justru HPN 2025 ini tidak menjadi momentum yang sangat baik dan sangat tepat untuk rekonsiliasi atau apa tadi ya bergabung kembali. Nah, kalau sampai hari pers diselenggarakan belum bisa, Pak Zul menyebut ada beberapa hal syarat yang belum ketemu lah gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Apa sebenarnya dan apa yang dikendaki oleh Pak Zul dan teman-teman? Begini, untuk kegiatan HPN, Pak ya, di Ya, Riau memang kita ada agendakan salah satu kegiatan namanya Malam Keakraban Wartawan. ya, Nah, itu kita mengundang semua pengurus-pengurus se-Indonesia untuk kita hadir musyawarah berembuk untuk penyatuan PWI, ya, penyatuan PWI. Nah, soal syarat bersatu itu kan kita sudah dimediasi nih, sudah ya, dimediasi oleh Pak Nezar Patria sebagai senior ya, ya, bukan sebagai ya, Wamenkomdigi. Nah, beberapa persyaratan yang menurut kita nggak mungkin itu adalah peserta kongres itu misalnya untuk penyatuan itu kan kita bikin kongres PWI dipercepat. Sudah ya, sepakat kita ya, nih, ya, sudah sepakat ya, kita bikin kongres PWI dipercepat. ya, Waktunya juga sudah sepakat. Waktunya ya, itu paling lambat Januari ini, Januari 2025. ya, ya, Nah, kita bertemu awal itu 22 November, Pak, ya, di Hotel Borobudur.
Ya. Kita sepakat paling lambat diselenggarakan Januari. Ini sudah Januari nih, sudah Januari sekarang. Ya. Nah, yang Ya. kita belum sepakat itu adalah pesertanya, Pak. Ya. Pesertanya, menurut saya, yang benar itu sesuai PDPRT adalah ketua-ketua PWI provinsi hasil konferensi di daerah. Itu pesertanya untuk kongres. Ya. Sejak zaman dahulu kala, peserta kongres itu memang PWI hasil konferensi. Ya. Ya. Nah, ternyata pihak sebelah menganggap pesertanya adalah PLT-PLT yang mereka tunjuk. Nah, itu yang kita nggak cocok. Contoh, Ya. Jawa Timur misalnya ditunjuk PLT-nya dari Jakarta. Namanya Ya. Irmanto misalnya. Nggak pernah muncul tuh Ya. di Jawa Timur, di Ya. Surabaya. Ya. Tiba-tiba mewakili Surabaya. Apakah bisa kayak gitu? Ya. Atau misalnya Bangka Belitung, ditunjuk PLT-nya Sekjen Iqbal. Yang nggak pernah ke Bangka Belitung. Ya. Atau Pak Raja Pane itu. Pak Raja Pane yang ditunjuk tiba-tiba menjadi PLT Maluku Utara. Yang nggak pernah muncul ke Maluku Utara sana. Lalu dia mewakili suara Maluku Utara. Nah, itu kan nggak cocok. Ya. Nah, jadi ada 10 provinsi Pak yang di PLT-kan itu, Ya. yang sebagian besar PLT-PLT tunjuk itu nggak pernah hadir di daerah. Ya. Nggak pernah hadir di daerah. Dan Oke. itu menurut kita nggak cocok sebagai peserta. Ya. Ya. Baik. Jadi kalau begitu sampai pelaksanaan HPN tidak mungkin ada apa ya rekonsiliasi kesimpulannya dan pemerintah mungkin tidak tahu nanti pilihannya apa. Salah satu pilihannya adalah HPN di Istana Negara dan Dewan Pers akan ikut pemerintah. Jadi kira-kira sampai saat ini seperti itu Pak kondisinya ya. Saya masih optimis akan ada apapun namanya Pak untuk menyatukan PWI Ya. sebelum Ya. HPN. Masih optimis saya Pak Oh. karena sejumlah senior di PWI Ya. juga care dan perhatian dengan PWI, sudah juga menghubungi beberapa teman-teman ketua PWI provinsi. Nah, memang kita kepingin minimal 2/3 PWI provinsi hadir Pak untuk kita bersatu kembali. Sekarang sebenarnya secara hitungan sudah banyak provinsi yang mau duduk satu meja Pak. Sudah banyak di kita. Cuman bukan ketuanya. Bukan ketuanya. Jadi yang mau duduk itu misalnya sekretarisnya, ketua bidang organisasinya, ketua dewan kehormatannya. Nah, kalau ketuanya beberapa belum. Nah, karena kita berharap ini karena organisasi ini milik kita bersama, kita cinta dengan PWI, ayo sama-sama kita duduk satu meja, mencari solusi untuk bersatu kembali. Jadi kita ini bukan bicara lagi soal PWI pusat Pak sebenarnya, soal PWI se-Indonesia, yang mana mandatarisnya adalah ketua-ketua PWI Provinsi Indonesia, itu yang kita harapkan duduk satu meja. Dan kita memang agendakan di HPN Pekanbaru di Riau itu ada satu hari kita nanti bertemu. Ada kita satu hari nanti bertemu untuk ketua-ketua PWI seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Sulmansyah Sekedang, penanggung jawab HPN 2025 di Riau. Mudah-mudahan momentum ini benar-benar bermanfaat untuk pers dan juga menjadi momentum untuk persatuan wartawan Indonesia bersatu kembali untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.